ataupun YouTube. Apabila ada pertanyaan dapat ditanyakan di kolom komentar. Tak perlu berlama-lama lagi. Hasil hitung cepat Lingkaran Survei Indonesia atau LSI DNI.JA menunjukkan bahwa angka golput di Pilkada Jakarta 2024 mencapai 46,91%. Angka tersebut naik lebih dari 2 kali lipat dibandingkan pilkada sebelumnya yang tercatat 20,5% pada 2017. Penurunan partisipasi pemilih ini diperkirakan disebabkan oleh beberapa faktor. Di antaranya kelelahan pemilu setelah pelaksanaan Pilpres dan Pileg yang baru saja berlangsung, serta kurangnya daya tarik dari kandidat yang bertarung. Para pemilih merasa kandidat yang ada tidak menarik perhatian mereka, apalagi jika dibandingkan dengan sosok-sosok seperti Anies Baswedan dan Basuki Cahayapurnama atau Ahok yang memiliki popularitas tinggi sebelumnya. Peneliti LSI DNI.JA Aji Al-Farabi mengungkapkan bahwa sekitar 30 hingga 47% pemilih memilih tidak hadir di tempat pemungutan suara pada pilkada kali ini. Aji juga menilai bahwa jika Pilkada Jakarta dilaksanakan dalam 2 putaran, angka golput dan apatisme politik diprediksi akan semakin tinggi. Ya, jadi angka golput DKI yang tinggi ya, jauh meningkat dibanding pilkada sebelumnya. Itu dugaan kita karena pertama pesona kandidat kurang menarik bagi pemilih ya. Karena di sisi lain ada beberapa kandidat yang menjadi favorit itu tidak ikut bertarung. Misalnya kasus Anies yang dalam Anies dan Ahok ya, dalam berbagai survei menunjukkan sebelum pendaftaran ya, menunjukkan bahwa dua tokoh ini adalah dua tokoh dengan elektabilitas tertinggi tidak ikut bertarung ya. Sehingga yang bertarung adalah kandidat yang mungkin dari sisi daya tariknya kurang cukup bagi mayoritas pemilih, sehingga dengan pertarungan seperti ini orang nggak punya pilihan sehingga banyak yang akhirnya tidak datang ke TPS. Yang soal putaran pertama sorry ya, di pilkada tanggal 27 November kemarin ya, mereka yang golput di DKI kan cukup tinggi, 40 sekian persen yang golput ya. Kalau kemudian terjadi putaran kedua ya, kita menduga ya, secara pengalaman kita maupun secara teori ya, bahwa ada kemungkinan kecenderungan golputnya akan makin lebih tinggi karena orang nggak punya pilihan lagi selain dua calon itu ya. Kalau kemudian misalnya sentimen negatif terhadap Pramrano makin menguat, sentimen negatif juga terhadap RK Susono juga menguat, maka orang lebih cenderung untuk tidak datang ke TPS dibanding harus memilih antara dua pilihan itu. Jadi memang PR besar buat kedua kandidat dalam rangka untuk bisa menangkan putaran kedua adalah memobilisasi pemilih. Tapi memang pertarungan head to head kalau sentimen negatifnya sama-sama kuat, maka kecenderungan orang untuk tidak memilih lebih besar ya. Dari hasil quick count LSI DNI.JA, pasangan calon Pramono Anung dan Rano Karno unggul sementara dengan meraih 49,97% suara. Sebagai informasi, hasil rekapitulasi suara secara resmi saat ini baru selesai di tingkat kota. Ini jauh sekali, 2 kali lipat naiknya tingkat golput 8 pada Pilgub 2024. Jadi ada kenaikan juga di Provinsi Jawa Barat. Kedua adalah kandidat yang bertarung dianggap kurang pesonanya. Ini terutama terjadi di 2 wilayah, di Sumatera Utara